Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Siang hari ini kita akan berta'amul, bertadabur dengan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahf. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang artinya ini adalah satu ayat di mana waktu itu Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan berdua menuju satu daerah. Nabi Musa berguru kepada Nabiullah Khidir alaihi salam. Lalu ketika satu Nabi Musa dan Nabi Khidir naik sebuah kapal, kemudian sampai di satu tempat, kapal yang tadi ditumpangi dilubangi sama Nabi Khidir. Nabi Musa protes, loh, kenapa kamu lubangi kapalnya, padahal ini orang udah baik-baik ngasih kita tumpangan, padahal kamu itu seorang nabi. Nah, di sini Nabi Khidir menjawab ketika berpisah dengan Nabi Musa dengan jawaban yang luar biasa, yang dari satu ayat ini saja kita bisa mengambil banyak pelajaran. Jawabannya dari Nabi Khidir adalah ammas safinah, adapun kapal itu fakanat limasakin ya'maluna fil bahar. Kapal itu adalah milik orang miskin yang bekerja di lautan. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kapal itu bisa jadi kita lihat barang mahal. Satu kayak gini nih, berapa tadi Mas? 5 juta. Kemarin saya juga pernah ketemu di Bontang, ada nelayan dari Sulawesi ke Bontang. Saya tanya harga kapalnya 150 juta. Nominal harga kapal yang tinggi itu tidak mengindikasikan bahwa orang itu kaya. Akan tetapi bisa jadi seorang yang punya kapal dengan harga mahal pun disebut miskin. Karena dalam Al-Quran menjelaskan ammas safinatu fakanat limasakin, adalah kapal itu milik orang miskin. Bisa jadi walaupun kapalnya mahal, akan tetapi perjalanan dia ke laut, waktu yang harus dikeluarkan, operasional yang harus dikeluarkan, ditambah lagi ketika sepi tidak ada ikan, artinya malah justru bisa jadi pengeluaran mereka jauh lebih besar daripada pemasukan mereka. Maka Nabi Khidir menyebutkan pemilik kapal itu adalah orang miskin. Nah, ayo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita temui bahwa saudara-saudara kita sebagian ada yang punya profesi sebagai nelayan. Mereka keluar dari mulai malam hari untuk mencari ikan di tengah laut, kemudian mengeluarkan operasional sedemikian rupa, menantang badai dan bahaya luar biasa. Kadang-kadang pulang itu membawa hasil yang tidak seberapa. Saudara-saudara muslim kita ini perlu kita barangkali perhatikan, karena begitulah sifat para nabi dan rasul. Mereka selalu punya perhatian pada orang lain, punya kepedulian kepada orang lain. Dia tidak egois mementingkan diri sendiri, tapi mempedulikan orang lain. Nah, ayo ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita hari ini ke desa apa tadi namanya? Mondaliko. Itulah Mondaliko. Ini adalah desa di pinggir laut yang rata-rata profesi para saudara kita di sana adalah nelayan, yang mereka habis kena musibah, desa mereka terkena air pasang. Lalu kita sebagai kaum muslimin yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelebihan rezeki, ayo kita sama-sama peduli, kita memperhatikan kondisi saudara kita di sana. Apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita kontribusikan, apa yang bisa kita berikan untuk membantu meringankan masalah atau hal yang mereka alami, yang mereka derita. Nah, bisa jadi ini merupakan satu amal yang sangat mulia, yang kita tidak sadar dengan amal ini kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bantuan-bantuan yang ringan yang tidak kita sadari kita berikan secara ikhlas, tapi ternyata itu punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi orang yang kita berikan itu sangat membutuhkan, dia merasa sangat tertolong dengan bantuan yang kita berikan, yang sebenarnya bagi kita itu tidak seberapa. Nah, dari ayat tadi kita dapat mengambil faedah bahwa bisa jadi orang yang
Miskin itu adalah orang yang punya kapal, yang harga kapal itu mahal. Karena bisa jadi pendapatan mereka tidak sebanding dengan kebutuhan mereka. Dan pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil, kita sebagai saudara muslim seharusnya memedulikan kondisi-kondisi saudara muslim kita yang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ta'amul dari ayat tersebut. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.